Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ovi Herintika Darmawan dari Prodi Pendidikan Fisika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak. Yuk disimak. Mengenai materi gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak, khususnya untuk kelas 12 fase F. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan konsep gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak dan mempresentasikan faktor-faktor yang menentukan jari-jari lintasan partikel bermuatan bergerak. Di sini terdapat video yang berkaitan dengan gaya magnet, yaitu mengenai kipas angin yang berputar. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa kipas angin dapat berputar hanya dengan menggunakan listrik? Jadi, pada kipas angin terdapat motor listrik, yaitu bagian lingkaran yang berada di tengah kipas angin. Ketika listrik mengalir dalam motor tersebut, maka partikel akan bergerak, sehingga mengakibatkan putaran pada kipas angin. Video selanjutnya mengenai kereta maglev. Konsep medan magnet induksi dan gaya magnetik telah dimanfaatkan pada kereta maglev sebagai teknologi transportasi modern dengan laju kereta mencapai 600 km per jam. Gaya Lorentz digunakan untuk menciptakan gaya angkat sehingga kereta dapat melayang di atas rel. Medan magnet diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan gaya yang cukup untuk menahan kereta dari gaya gravitasi dan mendorongnya ke depan. Sistem ini mengurangi gesekan sehingga memungkinkan kereta melaju dengan kecepatan tinggi dan lebih efisien. Berikut simulasi mengenai gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak. Mari kita gunakan web simulasi GeoGebra. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat tanda dot, yaitu menunjukkan arah medan keluar bidang kertas, yaitu menuju ke pembaca. Kemudian ada tanda X, menunjukkan arah medan masuk ke bidang kertas. Kemudian perhatikan di sini terdapat nilai besaran yang tertera pada layar. Di sini terdapat massa partikel, kecepatan partikel, muatan partikel, dan kuat medan magnet. Kemudian centang kotak di samping tulisan radius untuk menampilkan jari-jari lintasan partikel saat masuk ke dalam medan magnet. Di sini terdapat R-nya. Kemudian kita dapat mengubah nilai massa partikel, mengubah muatan partikel, kecepatan partikel, dan kuat medan magnetnya. Di sini kita akan mencoba mengubah massa partikelnya. Massa partikelnya yaitu 7,5, kemudian kecepatannya 7,5, kemudian muatannya 5, dan medan magnetnya -5. Kemudian di sini terdapat tulisan R-nya yaitu 2,25 mm. Lalu kita klik start, maka akan terbentuk lintasan yang arahnya ke atas. Jadi berdasarkan ini, analisisnya yaitu lintasan gerak muatan saat masuk ke daerah medan magnet, arah lintasannya itu ke atas, yang menunjukkan bahwa partikel bermuatan positif, sedang dipengaruhi oleh medan magnet yang masuk ke bidang gambar. Dan gaya Lorentz menyebabkan lintasan partikel itu membelok ke atas. Berdasarkan hasil eksperimen, faktor yang mempengaruhi jari-jari lintasan gerak muatan yaitu massa partikel, muatan partikel, kecepatan partikel, dan kuat medannya. Gaya magnetik atau gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada suatu penghantar ketika dialiri arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus atau I dan arah induksi magnetik atau B.
Dapat kita lihat gambar tersebut dengan menggunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari diibaratkan arus, kemudian jari-jari diibaratkan dengan medan magnet, dan telapak tangan diibaratkan dengan gaya Lorentz. Jika seperti gambar tersebut, maka arah gaya Lorentz adalah ke atas. Gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak. Ketika partikel bermuatan bergerak di dalam medan magnetik, muatan listrik dalam penghantar mengalami gaya yang besarnya sebanding dengan besar muatan, besar kecepatan muatan, dan kuat medan magnetik di mana muatan tersebut bergerak. Dan dapat dirumuskan dengan persamaan F sama dengan QVB sin theta, di mana F yaitu gaya Lorentz dengan satuan Newton, Q yaitu muatan partikel dengan satuan Coulomb, V kecepatan muatan partikel dengan satuan meter per second, B yaitu induksi magnetik dengan satuan Tesla, dan theta yaitu sudut antara vektor I dan B yang satuannya derajat. Sama seperti kawat lurus berarus, gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam menentukan arah gaya Lorentz-nya, yaitu ibu jari menunjukkan arah kecepatan muatan, jari-jari menunjukkan medan magnet, dan telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz. Di sini terdapat dua gambar. Yang kanan arah gaya Lorentz pada muatan positif, yaitu dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana V-nya ke atas artinya ibu jarinya itu ke atas. Kemudian B bertanda X artinya jari-jari itu masuk, sehingga arah gaya Lorentz-nya itu ke kiri. Kemudian gambar kiri yaitu arah gaya Lorentz pada muatan negatif, dapat menggunakan kaidah tangan kiri, di mana V ke atas artinya ibu jarinya ke atas, B bertanda X artinya jari-jarinya masuk, sehingga arah gaya Lorentz-nya ke kanan. Pada kondisi V dan B saling tegak lurus sehingga tetanya adalah 90 derajat. Besarnya gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Hal ini disebabkan lintasan partikel membentuk lingkaran. Oleh karena itu, secara matematis dinyatakan gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Kemudian dimasukkan persamaannya menjadi QVB sin 90 derajat sama dengan mv kuadrat per R. Maka ketemu M sama dengan QBR per V, dan jika dicari jari-jarinya maka R sama dengan mv per QB, di mana M yaitu massa partikel dengan satuan kilogram, kemudian Q muatan partikel dengan satuan Coulomb, V kecepatan muatan partikel dengan satuan meter per second, B induksi magnetik dengan satuan Tesla, dan R yaitu jari-jari lintasan partikel dengan satuan meter. Di sini terdapat beberapa contoh gambar. Yang pertama gambar kuning. Arusnya ke kanan, maka ibu jarinya ke kanan. Kemudian B bertanda X, maka jari-jarinya itu masuk atau menjauhi kita, sehingga arah F-nya itu ke atas. Kemudian gambar pink. Arah arus tandanya dot, maka ibu jari keluar ke arah kita. Kemudian B tandanya ke kiri, maka jari-jarinya ke kiri, sehingga arah F-nya itu ke bawah. Kemudian gambar biru. Arus tanda dot, maka ibu jari keluar ke arah kita. B bertanda ke bawah, maka jari-jari ke bawah, sehingga arah F-nya itu ke kanan. Kemudian yang terakhir gambar hijau. Arah arusnya itu ke atas, maka ibu jarinya ke atas. B bertanda X, maka jari-jarinya itu masuk menjauhi kita, sehingga arah F-nya itu ke kiri. Di sini terdapat contoh soal sebuah partikel bermuatan 2 μ c bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 5 meter per second dalam medan magnetik 0,2 Tesla. Jika kecepatan partikel tegak lurus terhadap medan magnetik, maka besar gaya Lorentz yang bekerja pada partikel tersebut adalah. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan F sama dengan QVB sin theta.
Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dengan satuan kolom. Kemudian dikalikan dengan V, yaitu 3 kali 10 pangkat 5. Kemudian dikalikan 0,2 dan dikalikan sin 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Kemudian mendapatkan hasil F sebesar 0,12 Newton. Kemudian untuk kesimpulannya, gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak adalah gaya yang bekerja pada partikel bermuatan ketika bergerak dalam medan listrik dan medan magnet. Berarah tegak lurus terhadap arah kecepatan partikel dan medan magnet yang dapat menyebabkan partikel bergerak melingkar. Kemudian untuk contoh penerapannya yaitu ada kipas angin, kereta maglev, dan loudspeaker. Ada kuis nih, yuk coba simak soal berikut. Pada gambar terdapat muatan positif, sehingga menggunakan kaidah tangan kanan. Arah V-nya itu ke kanan dan arah medan magnetnya dot berarti keluar. Sehingga kemana arah gaya magnetik yang dialami muatan? Untuk jawabannya yang benar yaitu C, ke bawah tegak lurus V. Pada gambar arah V-nya itu ke kanan, maka ibu jarinya ke kanan. Dan arah medan magnetnya itu dot berarti keluar atau mengarah ke kita. Sehingga arah gayanya itu ke bawah. Terdapat 3 soal lagi nih. Yuk coba dikerjakan. Kira-kira apa ya jawabannya? Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.